Hai, minasan, ketemu lagi sama saya hari Kamis ya hari ini. Nah, hari ini kita belajar bab 5. Tentang apa bab 5? Utamanya kita belajar 3 hal ini, minasan. Partikel, hari ini kita belajar partikel ya. Partikel E, ini dibacanya E, minasan ya. E. Padahal tulisannya kan hiragana he ya. Tapi kalau sebagai partikel, kita bacanya E doang, nggak ada H. Oke? Partikel E ini gunanya buat apa? Nunjukin tempat gitu loh. Contohnya kita pergi ke mall, pergi ke rumah sakit, pergi ke kantor pos gitu. Nah, ini pakai partikel E. Yang kedua, kita akan belajar partikel D. D ini. T ada teng-teng. Jadi D. Partikel D ini gunanya buat nunjukin alat minasang ya. Di sini alat transportasi. Contohnya kita pergi ke mall naik motor. Nah, itu naik motor pakai D, partikel D. Satu lagi, partikel tok kita belajar. Gunanya itu nunjukin bersama. Contohnya, kita pergi ke mall, naik motor bersama Yamada. Ya, bersama Yamada. Kita pakai tok nanti. Oke, secara garis besar tuh kayak gitu Minasang hari ini. Kita masuk dulu, karena kan Minasang belum belajar bulan ya. Jadi ini baru saya tambahin. Kita belajar bulan dulu, Minasan. Dari Januari sampai Desember. Oke, kita baca bareng-bareng, Minasan. Januari dulu. Kalau yang bisa baca, ya ikut. Kalau yang lagi di jalan atau di luar, enggak juga nggak apa-apa. Januari dulu, Minasan ya. Ichigatsu. Ichigatsu. Igatsu. Hai. Februari. Nigatsu. 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 Hai. Maret. Sangatsu. Sangatsu. Hai. April. Shigatsu. Igatsu. Hai. Mei. Gogatsu. Gogatsu. Oke. Juni. Rokugatsu. Rokugatsu. Oke. Juli. Shichigatsu. Shichigatsu. Hai. Agustus. Hachigatsu. Hachigatsu. Hai. September. Kugatsu. Kugatsu. Oke. Oktober. Jugatsu. Shugatsu. Oke. November. Juichigatsu. Ichigatsu. Terakhir Desember. Junigatsu. Junigatsu. Baik. Oke. Di sini Minasang ada sebuah kata yang berulang-ulang ya. Gatsu ini. Ini gatsu ini diulang-ulang terus kan? Ichigatsu, Nigatsu, sampai Junigatsu. Ini artinya bulan Minasang ya. Gatsu itu. Buat bulan, nama bulan. Jadi kalau bulan 1 ya, bulan 1 Januari kan, Ichi tambah Gatsu. Gampangnya gitu. Februari Nigatsu. Maret Sangatsu. Nah, yang harus Minasang perhatiin nih, bulan 4 ya, April. Ini bukan Yongatsu, tapi Shigatsu. Terus bulan 5 Go, 6 Roku, 7 Minasang, bulan Juli. Bukan Nanagatsu ya, Shichigatsu.
Agustus 8 kan? Aci. September 9. Bukan Q, tapi Ku. Kugatsu. Terus sisanya sama. Oktober 10 kan? Ju. Bulan 11 Juichi. Bulan 12 Juni. Jadi yang spesial itu April, Juli, September. Sisanya sama. Seperti ini minasang, apa nama-nama bulan ya? Januari sampai Desember. Oke. I desu ka? Daijoubu desu ka? Hai. Oke desu ne. Oke. Oke, bulan-bulan udah selesai. Sugi. Sugi wa atarashi kotoba o benkyou shimashou. Selanjutnya, mari kita belajar kata-kata baru. Oke. Ini minasang. Yang gambar laki-laki ya. Ikimas. Pergi. Kita baca bareng-bareng nih. Ikimas. Ikimas. Nah, ini kata kerja minasang ya. Ikimas. Pergi. Sugi yang perempuan. Kita baca lagi bareng. Kimas. Ikimas. Baik. Datang. Bedanya apa pergi sama datang? Ikimas, kimas. Ini ada bedanya minasang ya. Kalau ikimas itu dari sini ke sono. Kalau kimas dari sono ke sini. Artinya arahnya itu beda minasang ya. Kalau ikimas kita yang bergerak. Contohnya, kita nih dari rumah pergi ke mall. Nah, itu kan kita bergerak kan ya. Dari sini, dari rumah ke sono, ke mall. Itu pakainya ikimas. Tapi kalau kimas, dari sono ke sini. Ini orang lain yang bergerak. Kalau tidak pergi, ikimasen. Betul. Nggak kemana-mana. Nggak pergi. Ikimas ya. Nah, kalau kimas minasang, orang lain yang bergerak. Misalnya ada teman kita, sebutlah Yamada. Yamada dari sekolah datang ke rumah kita. Yamada dari sekolah datang ke rumah kita, ketemu kita gitu. Berarti dari sono ke sini kan, datang itu minasan. Kimas. Jadi dua perbedaan nih minasan ya. Sini ke sono, kita yang gerak. Sono ke sini, orang lain yang gerak. Itu bedanya. Ikimas sama kimas. Pergi dan datang. Untuk masa lalu, kita langsung ganti masita, boleh? Betul. Kimasita. Kalau masa lalu berarti belakangnya aja kita ubah. Ikimasta, kimasta. Masa lalu ya. Seperti itu betul. Mbak Aina. Ini belakangnya nih tinggal minasang ubah-ubah aja nih belakangnya. Dimainkan belakangnya. Tergantung waktu kejadiannya. Oke, yang ketiga minasang. Pulang. Pulang ke rumah. Oke, kita baca bareng minasang. Kaerimas. Kaerimasu. Hai, oke Kalau des. kalau tadaima apa? Nah,
Tadaima itu kita ucapkan ketika masuk ke rumah pas lagi pulang Faisal. Jadi misalkan Faisal nih dari sekolah pulang ke rumah, pas nyampe buka pintu, nah itu Faisal bilang Tadaima, artinya ya nanti dijawabnya gitu, Okaeri. Tadaima artinya itu begini loh, apa saya pulang gitu, ngasih tahu. Kalau Okaeri berarti ya selamat datang kembali. Okairi ya. Iya, nanti orang rumah yang jawab Okaeri gitu. Kalau irasaimase. Nah, irashaimase itu biasanya di toko. Hmm, Hanya di toko sih, toko, kantor, gitu. Kadang di restoran Restoran, juga. ya. Irashaimase, selamat datang. Itu buat menyambut pengunjung. Irashaimase, ini biasanya. Selamat datang. Oke. Ada lagi Minasang, pertanyaan? Ditanyakan aja. Oke, kalau tidak ada, kita lihat yang keempat dulu. Modorimas kembali. Kita baca bareng-bareng Minasang. Modorimas. Modorimasu. Nah, Modorimas kembali. Terus apa bedanya sama KR Limas? Beda ya. Kalau KR Limas itu ini dipakai buat apa ya? Pulang. Namanya pulang ya ke rumah ya. Atau enggak pulang ke negara asal. Atau enggak pulang kampung. Pulang kampung ya. Tapi kalau Modorimas Minasang ya kembali. Modorimas ini bisa buat semua tempat. Contohnya, contohnya Faisal nih di sekolah ketinggalan apa? Ketinggalan HP. HP-nya ketinggalan di sekolah. Nah, ini pakai Modorimas. Kembali ke sekolah, kita pakai Modorimas. Itu sih Minasan. Kairimas, Modorimas. Oke. Tanya Bobby San, Hai, dozo. Kimasu itu kan datang. Ya. Kalau subjeknya itu mereka, kemudian kami, itu berubah nggak kata kerjanya? Kami, contohnya Kami kami datang. datang ke sini. Ya. Tetap pakainya Kimas Final. Mereka datang ke sini. Tetap pakai Kimas. Nggak berubah ya. Nggak berubah. Jepang kan suka-sukanya itu. Yang utama itu kita lihat dari yang ini Pak Ainal. Ini yang utama nih patokannya. Dari sono ke sini apa sini ke sono gitu. Iya, ya. Itu yang utama kita lihat dulu. Arahnya beda. Oke, Deska Minasang. Oke, kalau oke saya clear. Kita lanjut. Ini kata kerja, wes sudah. Sekarang kata benda Minasang. Ini harusnya kayaknya udah pernah. Dah, Sekolah apa Minasang? Gaku. Tadi ya. Gaikaku. Terbalik. Daigaku yang bawah. Gaika. Gaikaku ya. Gaku. Kalau sekolah, gakko. Kalau universitas, daigaku. Gaikaku. Belakangnya gaku. Daigaku. Terus Minasang, supermarket. Supa. Hai.
Dua-duanya panjang. Supa. Supa. Oke, Supa. betul. Satu lagi. Eh, apa ini? Minimarket. Tadi kan super, ini mini. Ada yang ingat minimarket? Kom, Kom- kombini desu. Kombini. Minimarket. Bedanya minasan tahu ya, kalau supermarket itu ya super, berarti gede ya. Kalau kombini, minimarket, mini berarti kecil tempatnya. Oke. Gakko, daigaku, supa, kombini. Hai, sugi. Ada yang tahu minasan department store? Department apa department? Department store. Ada yang tahu bahasa Jepangnya? Kalau tidak ada, ya saya kasih tahu. Depato. Depato. Depato itu tempat yang ngejual segala macam minasan. Jadi misalnya di situ jual baju ada, jual perkakas ada, jual HP ada, pokoknya segala macam ada. Depato. Terus mall minasan. Ada yang tahu mall? Pakai kata kanan. Ini kata kanan nih depato. Mall. Belum ada yang pernah dengar? Mall. Moru. Ya, maunya panjang. Mall. Kata kanan ini. Mall. Terus gambar ketiga minasan. Ini ada rel kereta, terus ada kayak bangku-bangku buat nunggu. Berarti stasiun kereta. Eki. Oke, Ki. Nah, ini. Oke, des. Stasiun kereta ini minasan nih. Kereta. Oke. Satu lagi, rumah sakit. Ada yang tahu? Yung. Oke. Bioing. Rumah sakit. Hai, sugi desu ne. Depato, moru, eki, bioing. Selanjutnya, ini kan nama-nama tempat ya. Selanjutnya itu alat transportasi. Ini ada gambar pesawat, helikopter, kapal, sama ada orang jalan kaki. Oke, pesawat. Ada yang tahu nggak Minasang? Bahasa Jepangnya pesawat. Belum ada yang tahu? Hikoki. Hikouki. Hikoki. Pesawat. Kalau helikopter, heli. Ini kata kanan Minasang ya. Kata kanan ya. Diambil dari helikopter. Depannya aja diambil. Heli. Terus kapal Minasang. Kapal laut. Maru. Hai. Kapal Maru. laut. Maru. Coto chigaimasu. Fune. Oh, Fune. Hai, Maru fune. apa? Maru. Maru itu lingkaran Pak Ainal. Kuan Maru apa? Dulu kan ada nama kapal Kuan Maru. Oh, nama kapal. So, kalau nama kapal ya itu mungkin namanya kapal ya gitu. Oh, ya, oke. Kalau fune itu ya kapal secara
apa secara general. Ya. Baik. Satu lagi, naik pesawat, naik helikopter, naik kapal laut. Satu lagi, naik kaki, jalan kaki. Aruite. Oke, minasan gitu ya. Pesawat, helikopter, kapal laut, sama jalan kaki. Aruite. Oke, Sugi. Ini masih transportasi. Nah, selanjutnya minasan. Ada bus, sepeda, kereta, motor. Mhm. Ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya bus? Pernah dengar atau gimana? Basu. Oke, basu desu ne. Katakana, basu. Kalau sepeda, minasan. Dan apa kemarin? Jitensa. Iris. Jitensha, sepeda. Tensha ya. Sepeda yang digoes. Eh, kereta, minasan. Ada yang tahu kereta? Densha. Densha, kereta. Satu lagi, motor. Sepeda motor. Ada yang tahu? Pernah dengar? Sepeda Baik. motor ya. Baiku ya. Hai, baik Budes. Ini katakana. Nah, minasan, jangan ketukar ya. Sepeda sama motor. Kalau baik Bu, ini motor yang digas. Kalau jitensya, sepeda yang digoes. Jadi jangan ditukar. Oke. Oke, minasan, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan enggak nih kata-katanya? Atau ada yang ketinggalan catat? Aman desu kah? Hai. Oke, kalau aman, barulah kita masuk ke partikel kita yang pertama ya. Partikel E. E. Artinya ke minasan ya. Nunjukin tempat gitu. Kalau diartiin jadi ke. Saya kasih contoh yang pertama. Misalkan ini yang perempuan ini saya. Ya. Saya akan pergi ke sekolah. Bahasa Jepangnya jadi watashi wa gakkou e ikimasu. Nah, kenapa dia pakainya ikimasu? Kenapa belakangnya mas? Karena ini kan belum terjadi. Akan pergi. Nah, makanya ikimasu. Terus, partikel E, minasan nih. E. E. Artinya ke. Jadi minasan sebutin dulu tempatnya. Watashi wa, tempatnya sekolah. Gakkou e ikimasu. Saya akan pergi ke sekolah. Lalu, contoh yang kedua. Ini misalnya nih, laki-laki yang ini si Yamada. Yamada, kemarin Yamada pergi ke minimarket.
Nah, ini minasan kita harus perhatikan waktu kejadiannya kemarin. Berarti kita pakai Mashita. mashita. Kino Yamada-san wa depato. Kok depato sih? Kombini minasan. Sebentar saya ganti dulu. Hai. Kemarin Yamada pergi ke minimarket. Kino Yamada-san wa kombini e ikimashita. Jadi minasan tetap harus perhatiin ya waktu kejadian. Nanti belakangnya berubah. Mashita. Ikimashita. Pergi. Tapi udah lewat waktunya. Oke, Minasang. Kira-kira di slide ini ada pertanyaan nggak? Pak Bobi, Ya, jadi masuk. rumusnya untuk yang E ini berarti objek tempatnya dulu ya Pak ya, baru E-nya ya. Yes. Tempatnya dulu, baru E. Dia selalu kata kerja selalu ikimas gitu ya Pak ya. Kata kerjanya bisa kita ubah-ubah. Tergantung kita mau ngomong apa. Tadi kan Minasang ada belajar kata kerja ada 5 ya, yang ini. Nah, ini bisa kita ubah-ubah Minasang. Kita boleh pakai kimas, boleh pakai kimas. Jadi belakangnya itu nggak selalu ikimas. Tergantung kita mau ngomong apa. Boleh diubah. Jadi kalau pakai ikimas juga bisa ya Pak ya, sesuai dengan konteksnya Pak. Iya, boleh sesuai dengan konteks kita sesuaikan. Tapi objeknya dulu selalu ya Pak ya. Betul. Tempatnya dulu, Dulu. objeknya dulu. Keterangan tempat duluan. Oke, Minasang, ada lagi? Kalau tidak ada, ya. Nah, lalu gimana nih kalau kita mau nanya? Kita mau nanya, akan pergi kemana? Pergi kemana? Kita pakai doko, Minasang. Doko ikimasu ka? Doko ikimasu ka? Contohnya kita ketemu teman di jalanan gitu. Kita nanya, doko ikimasu ka? Akan pergi kemana gitu? Mau kemana? Oke, Minasang. Kita coba nih. Misalnya nih ada perempuan nih. Ini namanya Ayaka. Langganan lah Ayaka. Ayaka akan pergi kemana? Berarti bahasa Jepangnya gimana, Minasang? Kira-kira jadi gimana? Ayaka akan pergi kemana? Ku Ayasan. Saya Depan. kasar Mhm. Dokoe maka Ada yang kurang. Ayaka-sang? Pak. Hai? Ayaka-san wa Iya, pakai partikel wa. Ayaka-sang wa doko ikimasu ka? doko Tuh. ikimashita. Ayaka akan pergi kemana? Ini ceritanya dia mau ke rumah sakit. Oke, kalau pertanyaannya gini, Minasang. Ayaka-sang wa doko ikimasu ka? Jawabannya gimana? Ayaka akan pergi ke rumah sakit dalam bahasa Jepang. Ayak Ayaka-san
wa Hai. ayakasan wa biyong kimasuka biyong kimasen. Toto Chigaimasu. Depannya betul. Ayakasan wa rumah sakit. Bahasa Jepangnya apa? Biyon apa? Biyoki apa tadi? Ayo. Rumah sakit. Yoki, Bioing. yoi. Nah, jadi gimana nih? Ayakasan wa Ayakasan wa bio biomas. Toto Chigaimasu. Minasang yang lain kalau mau bantu, dozo. Ayak ayakasan wa bioin ikimasu. Hai, oke des. Jadi jawabannya betul seperti yang Pak Weli bilang. Ayakasan wa bioing ikimasu. Jadi kita sebut dulu minasang nama tempatnya. Bioing, rumah sakit. Ikimasu. Ini rumah sakit, ikimasu pergi. Hai, oke des. Kira-kira seperti ini minasang partikel E. Shitsumo ngarimasu kah? Pak, kalau misalnya itu kita nanya apakah ayakasan wa ke rumah sakit tinggal pakai K juga ya Pak? Ikimasu K gitu juga ya Pak? Ayakasan wa bioin ikimasu K gitu ya. Apakah Ayaka akan pergi ke rumah sakit? Iya. Pakai doko no. Ayakatan wa Oh, Ah, pergi ke rumah sakit kah gitu. oke. Iya. Oke, dokonya kita ganti. Ayaka wa dokonya jadi rumah sakit. Ya, ayakatan wa biowin ikimasu ka? yes. Ikima- Karena kan kita mau memastikan ini ya. Dokonya kita ganti jadi biowing. Seperti itu Pak Weli. Pak. Makasih Pak Budi. Minasang yang lain ada pertanyaan? Kelihatannya aman ya. Oke, Oh, Sensei, sumimasen. dozo. Kalau di rumah sakit berarti bioinde ya, Imas. Wah, itu Kalau beda lagi itu materinya. belum Eh, ya? Oh iya iya, masih ya, iya iya. Maaf, iya, maaf. itu partikelnya pakai ni nanti. Oh iya iya, oke. Oke, des. Saya cuma nanya bioin aja tadi. Iya ya, maaf Sensei. Hai, dari jauh des. Ya, Ya. buat selingan ya. Misalnya saya ada di rumah sakit. Ini pakai ni yang tadi Ririn Sang bilang. Watashi wa bioin ni imas. Tapi nanti ini kayaknya di bab berapa ya? Lupa ingat saya. Di bab-bab selanjutnya nih Minasang. Ni imas. Ada. Nanti akan dapat di bab-bab selanjutnya. Oke. Ada lagi Minasang. Partikel E. Kalau tidak ada, nah kita masuk ke variasinya.
dari tadi kan kita belajar pergi ya, pergi, pergi. Sekarang kita gantilah, kita ganti kata kerjanya. Nah, seperti yang tadi Pak Weli tanya, saya jawab, kata kerjanya boleh kita ganti. Enggak selalu ikimas. Tergantung kalimatnya apa. Contohnya, di sini ada ya ayaka lagi ya. Ini ada rumah, rumah saya. Misalkan begini. Ayaka akan datang ke rumah saya. Ayaka akan datang ke rumah saya. Kalimatnya akan jadi, nah, bentar, ada yang ngacok minasan. Kalimatnya akan jadi ayaka san wa watashi no uchi e kimasu. Sama minasan pakai partikel e ke ya. Cuma kata kerjanya aja nih kita bisa kita ganti. Datang ya. Berarti pakai kimas. Jadi bisa kita variasiin minasan. Kata kerja bisa kita variasiin. Waktu bisa kita variasiin. Kemarin, besok, gitu kan. Contoh yang kedua. Ini, pulang ya, pulang ke rumah. Yamada sudah pulang ke rumah. Yamada sudah pulang ke rumah. Ceritanya ini yang laki-laki Yamada. Yamada Sanwa. Baik, boleh silahkan. Yamada Sanwa. Uchi Ci, eh, Karimasu. baik, betul. Oke. Jadi, ya ini betul yang tadi. Yamada Sanwa Uchie belakangnya kayak rimasta. Daijoubu desu. Jadi kan ini ada kata ini minasan ya. Sudah. Sudah pulang. Berarti kan dia apa ya? Kalau sudah pulang itu udah lewat ya. Sudah pulang. Udah berlalu gitu. Makanya belakangnya ini Machita ya. yes. Masnya akan kita ganti jadi masta. Mashita. Yamada-san wa uchi e kaerimashita. Oke. Oke, minasan. Yang slide ini kira-kira ada yang bingung nggak? Datang pulang. Aman desu ne. Oke. Oke, datang pulang. Sekarang kembali. Ceritanya si Tanaka ketinggalan barang di stasiun. Nyampe kantor, balik lagi ke stasiun. Kembali. Tanaka akan kembali ke stasiun. Akan. Belum kejadian. Nah, kalau kayak gini, dari Minasang dulu deh. Ada yang mau coba nggak Minasang? Tanaka Sanwa Ayo, Eki dozo. Kemashi Kemashi Kemas Belakangnya salah. Kata kerjanya Modo Ichigai. Rimas. Baik, modori mas.
Ekie, Tanaka sang. Betul. Ekie mode rimas. Baik. Tanaka sang wa ekie modorimasu. Tanaka akan kembali ke stasiun. Nah, contoh lagi minasan. Ini laki-laki namanya nih Miller. Kalau bahasa Jepangnya itu katakanlah jadi Mira. A-nya panjang. Mira. Miller akan kembali ke kampus karena ada yang ketinggalan. Miller akan kembali ke kampus. Oke. Ada yang mau coba nggak nih minasan? Kalimatnya. Miller-san wa Oh, daigaku Pak Ainda lagi. Oke. modorimasu. Oke. Betul. Mira sang wa. Millernya diganti jadi Mira. Oh, Daigaku e modorimasu. Mira akan kembali ke kampus. Oke, kira-kira seperti itu. Pak Bobi, Ya, mungkin Pak Meli, Gozo. Pak Bobi kalau untuk kata kerja seperti ini itu belakangnya itu kita udah nggak pakai Oh iya, des tidak. lagi ya. Kalau yang des itu, kalau belakangnya kata benda. Jadi contohnya apa ya? Watashi wa Bobby. Gimana bahasa Jepang saya ya? Gini. Watashi wa Bobby des. Belakangnya kenapa pakai des? Karena ini kata benda. Contoh lain misalnya, korewa kuruma des. Kenapa pakai des? Karena kuruma kan benda, mobil, kata benda. Nah, kalau belakangnya ini kata kerja, ini kan semuanya kata kerja nih. Ikimas, kimas, modorimas. Kalau kata kerja, itu kita nggak perlu pakai des lagi. Jadi bedanya seperti itu, mas sama des. Kalau misalnya bentuk lampaunya tidak gitu nggak pakai des tak? Nggak pakai. Misalnya tidak pergi gitu. Oh, tidak pergi, bentuk lampau. Bentuk lampau tidak pergi. Berarti iki maseng deshita. Nah, khusus bentuk lampau yang negatif itu memang belakangnya pakai deshita. Iki Desta. maseng deshita. Oh, kalau bentuk lampaunya Ya, if kita pakai desta ya. betul. Bentuk lampau yang negatif itu memang ada deshita. Yang bentuk positif des itu enggak ya, Pak, ya. Udah. Kalau bentuk positif langsung mas, iki mas Baik. atau iki mas. Oke, minasang yang lain ada pertanyaan? Aman desu ne. Oke, kalau aman kita coba lanjut.
Oke, kita lanjut ke partikel yang kedua. Kok langsung muncul semua ya? Nih, minasan. Partikel D. Yang tadi di awal saya bilang ini buat menunjukkan alat ya. Alat transportasi di sini. Artinya kalau kita mau terjemahin, partikel D artinya adalah menggunakan. Dalam artian kendaraan. Transportasi. Oke, saya kasih contoh ya. Di sini ada gambar sepeda. Nah, tuh sepeda lewat kan apa? Roti ya. Saya pergi menggunakan sepeda. Bahasa Jepangnya jadi watashi wa jitensha de ikimasu. Pakai partikel D. Menggunakan sepeda. Watashi wa jitensha de ikimasu. Oke. Contoh lain. Misalkan John pulang menggunakan kereta. John pulang menggunakan kereta. Bahasa Jepang ya jadi John sang wa densha de kaerimasu. Ini minasan. Menggunakan D. D. Menggunakan kereta. Densha. Pulang kaerimasu. John sang wa densha de kaerimasu. Oke, Kalau pakai modorimas bisa ya Pak ya kalau pulang. modorimas nanti ininya berubah jadi kembali. Modorimas. Kalau modorimas itu jadi kembali. Kaerimas pulang. Kembali ke rumah, pulang ke rumah. Itu kelihatannya sama ya. Kembali ke rumah. Sama pulang ke rumah. Kelihatannya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kembali ke rumah, ya dia cuma kembali doang. Terus balik lagi ke tempat tadi. Misalnya di kantor. Misalnya saya ke kantor gitu ya. Terus ngerasa ketinggalan dompet. Saya kembali ke rumah. Ambil dompet. Setelah itu balik ke kantor. Kembali ke rumah. Tapi kalau pulang ke rumah, misalnya udah selesai jam kerja, ya pulang. Pulang ke rumah. Nggak balik lagi ke kantor. Besok baru balik. Jadi sekilas kelihatannya sama. Modorimas, kaerimas. Tapi intinya beda. Nuansnya beda. Oke, kira-kira seperti itu. Minasang ada lagi yang ingin ditanyakan? Partikel D. Aman desu ka? Oke desu ka? Bobby Sensei. Hai, dozo. Jadi Siapa nih? Oh, Gazi-san. Hai. kaerimasu itu artinya kembali. Oh,
Kairimas pulang. Ini jangan lihat yang ini. Kalau kembali modorimasu. Turun. Baik, Oh, ada iya. lagi. Aman desu ne. Pak, kalau D ini untuk transportasi aja atau ada yang lainnya, Pak? Nanti di bab 7 seingat saya D ini bisa buat alat-alat yang lain. Kalau nggak salah bab 7. Jadi nggak cuma transportasi. Misalnya kita makan pakai apa? Makan pakai tangan gitu ya. Nah, itu pakai D nanti. Kita makan pakai sumpit, pakai D. Alat kan itu. Di bab 7 seingat saya. Tapi yang di bab 5 ini khusus transportasi doang. Dengan boleh ya, kita terjemahkan dengan boleh ya. Ya, boleh juga. Saya pergi dengan sepeda. Pada intinya kan sama. Dengan sepeda, menggunakan sepeda. Boleh. Boleh juga. Ada lagi minasan? Kalau aman, kira-kira gimana kalau kita pergi jalan kaki? Ini kan naik sepeda. Naik sepeda, naik kereta. Kalau jalan kaki gimana? Jalan kaki ada sedikit spesial. Akira akan pergi jalan kaki. Bahasa Jepang ya, Akira san wa aruite ikimasu. Ingat minasan, kalau jalan kaki nggak perlu pakai D. Jadi langsung kita bilang aruite ikimasu. Kalau tadi kan ada partikel D itu, densya D ikimasu. Densya D ikimasu. Ada D kan? Kalau jalan kaki nggak perlu. Langsung. Akira san wa aruite ikimasu. Ya. Ini khusus jalan kaki. Kalau untuk menanyakan naik apa gitu gimana? Nah, ini mau bertanya, pergi dengan apa, menggunakan apa? Itu kita gunakan nande. Nande ikimasu ka? Nande ikimasu ka? Pergi dengan apa? Gitu. Nande ikimasu ka? Densha de ikimasu. Pergi menggunakan apa? Pergi menggunakan kereta. Oke, jadi kayak gitu minasang ya. Jalan kaki spesial, terus buat bertanya, nande ikimasu ka? Baik, sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya yang tanya. Kalau maaf Pak, tadi kayak kalau Baik, Nande Ikimaska itu kan pergi gitu ya Pak. Sama juga kalau ke konteksnya lain, kalau kayak Rimas bisa juga gitu ya Pak ya. bisa juga. Oh, Jadi, ya, tergantung. hmm, eh, pulang ya. Pulang menggunakan apa? Nande kaerimasu ka? Kita bisa ganti kata kerjanya.
tergantung konteks keadaan. Oke, ada lagi minasan? Aman ya. Oke, kalau aman, nah ini ada kalimat Hashimoto akan pergi menggunakan pesawat. Kira-kira kalimatnya gimana minasan? Siapapun boleh jawab. Hashimoto akan pergi menggunakan pesawat. Kalau tidak ada volunteer, saya tunjuk satu orang ya. Gazi-san. Imasu ka? Hai, Sensei. Hai. Oke, Gazi-san. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana nih? Hashimoto akan pergi menggunakan pesawat. Ini nama orang ya, Hashimoto. Hashimoto-san wa Hai. uchi Menggunakan pesawat. Pesawat apa? saya nggak tahu, Sensei. Kalau gitu pesawat Hiko. Iko digunakan. Hashimoto wa Sebut dulu Itu deh. alatnya, transportasinya. de hikoki. Hikokinya duluan. Hikoki de ikimasu. Hai, oke des, mantap. Hashimoto-san wa hikoki de ikimasu. Hai, seikai desu. Hashimoto akan pergi menggunakan pesawat. Sugi, ini ada gambar kapal. Fune. Kalimatnya begini. 2 hari lalu, Nakamoto datang menggunakan kapal. Ini Nakamoto, nama orang minasan ya. 2 hari lalu, Nakamoto datang menggunakan kapal. Nah, ada yang mau coba nggak minasan? Kalimatnya gimana? 2 hari lalu nih. Ada yang inget nggak? Ototoi. Oke, Ototoi. Tinggal dirangkai jadi kalimat. Nakamoto-san ototoi fune de kimashita. Hai, oke. Iya, Pak Ainal, betul. Nakamoto-san wa ototoi fune de. Belakangnya ada yang keliru sedikit. Kembali Apa? kan? Apa saya salah dengar tadi? Kimashita. Hai, kimashita. Nakamoto datang. Berarti kimashita. Oke, betul seperti itu. Atau enggak, ototoi-nya di depan juga boleh. Ototoi
Nakamoto-san wa fune de kimashita. Ototoynya bebas minasang ya. Mau di depan boleh, mau di tengah-tengah boleh. Dua-duanya betul nih. Ini betul, ini betul. Oke, kira-kira kayak gitu minasang. Partikel D. Kokoma de shitsumon ga arimasu ka? Sampai sini ada pertanyaan? Tuh. Oke, aman ya. Ini selanjutnya, minasang udah belajar E sama D. Kalau digabungin gimana? Contohnya gini, saya akan pergi ke department store menggunakan sepeda. Watashi wa ikamasu. Watashi wa ikamas. Nah, saya akan pergi ke department store menggunakan sepeda. Ikimasnya betul. Ini Jepangnya jadi gini minasan. Watashi wa jitensha de depato e ikimasu. Sebut dulu kendaraannya. Ya. Kendaraannya minasang sebut dulu. Jitensha de. Baru tempatnya kemana? Watashi wa jitensha de depato e ikimasu. Saya akan pergi ke department store menggunakan sepeda. Sepeda jitensha. Department store depato. Minasang sebut dulu kendaraannya, baru tempat. Jitensha de, baru depato e. Ini dua partikel di satu kalimat. D sama E. Oke, minasang. Kira-kira ini ada yang bingung nggak? Hobi sensei. Watashi wa Iya. Eh, wa itu termasuk partikel gitu. Oh, wah, iya termasuk. Berarti 3 partikel. Wah juga partikel. Oke, saya ulangin nih. Saya akan pergi ke department store menggunakan sepeda. Bahasa Jepangnya jadi watashi wa jitensha de depato e ikimasu. Sebut dulu kendaraan, baru tempat. Oke. Kita coba lihat contoh yang kedua ya. Motor, mall, baiku, moru. Kalimatnya gini minasang. Saya akan pergi ke mall menggunakan motor. Saya izin minum sebentar minasang. Silakan.
Oke. Saya akan pergi ke mall menggunakan motor. Baikku. Kira-kira bahasa Jepangnya gimana, minasan? Saya mau coba sensei. Iya, dozo. Watashi wa baiku de moru ikimasu. Oke, Gazi-san ya. Hai, betul. Betul sekali. Watashi wa baiku de moru e ikimasu. Sama kayak tadi, kita sebut dulu kendaraannya. Baikunya sebut dulu. Setelah itu baru tempatnya. Baiku de moru e ikimasu. Oke. Selanjutnya kita coba lagi. Ini Ayaka. Ini supermarket. Supa. Kalimatnya gini, minasan. Ayaka akan pergi ke supermarket jalan kaki. Ada yang mau coba? Ayaka-san wa Hai. aruite ikimasu. Supanya Ya, taruh di mana? Ayakan-san wa Nah, supa Ayaka-san wa aruite Ayaka-san wa aruite supa ikimasu. supae ikimasu. Oke, hampir betul. Pak Aina. Ayaka-san wa Tempatnya aja nih. Ada Aru- sesuatu yang dipindahin. aruite de moiru de ya mori ikimasu. Tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Minasang yang lain, ada yang mau coba nggak nih? Ini udah betul, tapi susunannya ada yang keliru. Ya. Mallnya belum disebut mall. Supa, supermarket. Ya. Ada yang mau coba yang lain, Minasang? Ini udah betul, cuma posisinya ada yang keliru. Ini salah tempat yang ini. Supae, tempatnya keliru. Watashi wa Hai. Ayaka. supae aruite ikimasu. Oke, Pak Santania. Oke. Nah, cuma watashinya diganti jadi Ayaka-san. Oke, betul, Lis. Ayaka-san wa supae aruite ikimasu. Loh, kenapa nggak ada partikel D? Karena jalan kaki. Yang jalan kaki itu nggak perlu partikel D. Oke, minasan. Sampai sini kombinasi E sama D. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, kenapa nggak sih Sam? Oke, kalau aman minasang, ya kita lanjut partikel kita yang terakhir ya.
partikel to. Bersama ya artinya. Contohnya, misalkan ini laki-laki ini namanya Tanaka. Ini si Tanaka nih. Saya akan pergi bersama Tanaka. Kita mulai dari kalimat yang paling simpel. Saya akan pergi bersama Tanaka. Nggak tahu kemana, nggak tahu naik apa. Pokoknya saya akan pergi bersama Tanaka. Paling simpel. Bahasa Jepang ya jadi gini. Watashi wa Tanaka-san to ikimasu. Kita pakai partikel to minasang ya. Bersama. Contoh lain. Saya akan pergi bersama keluarga. Keluarga bahasa Jepangnya kazoku. Saya akan pergi bersama keluarga. Watashi wa kazoku to ikimasu. Watashi wa kazoku to ikimasu. Saya akan pergi bersama keluarga. Simpelnya gini minasang. Sebut aja nih, perginya sama siapa? Sama Tanaka. Ya udah, Tanaka-san to ikimasu. Sama keluarga, kazoku to ikimasu. Oke. Yang ini minasang. Kira-kira ada pertanyaan enggak di slide ini? To itu bisa artinya dan atau beda ya Pak ya? Nah, to itu bisa dan bisa bersama. Tergantung kalimatnya. Contohnya yang dan ya. Nasi dan garam. Nasi dan garam. Nah, di sini dan kan ya. Iya. Gohan to shio. Sama, kita pakai to juga. Jadi to itu bisa dan bisa bersama. Tergantung konteks kalimatnya gimana. Itu satu partikel bisa diterjemahin macam-macam. Seperti itu Pak Weli. Baik Pak. Makasih banyak. Hai. Yang lain ada lagi pertanyaan? Anak-anak bahasa Jepang apa ya? Anak-anak kodomo. Anak-anak. Kodomo. Ya, kodomo. Ada lagi? Mandeska? Kalau anak kadal. Hai, komodo. Mau apa, Pak? Kenapa Gazi-san? Gazi-san no tomodachi desu ne. Kodomo itu apa? Komo anak-anak. Anak-anak des. Hai arigato. Istri apa? Istri ya ini yang ini ya. Suma. Sekalian suami. Otto. Suma. Oke. Sisanya aman ya.
Kita coba selanjutnya. Hai Sugiwa. Ini ceritanya ada 2 orang ya. Ini Tanaka lagi, yang ini Ayaka. Pokoknya langganan lah, Ayaka sama Tanaka. Tanaka akan datang bersama Ayaka. Tanaka akan datang bersama Ayaka. Oke. Tanaka-san, Tanaka-san. Tanaka-san wa Oke. itu Tanaka-san wa Titik-titik. Baru to. to Ayaka ikimasu. Ayakanya duluan. Pak Aina. Tanaka-san wa Ayaka santo ikimasu. Ikimasnya keliru. Datang. Datang itu Kimasu. Datang pergi. Oke. Tanaka-san wa Ayaka-san to kimasu. Ya ini kita pakai partikel to. Bersama. Nah, kalau kita mau tanya pergi sama siapa? Dare to ikimasu ka? Ini kita gunakan dare minasan. Dare to ikimasu ka? Tanaka-san to ikimasu. Pergi sama Tanaka. Oke, seperti itu minasan. Oh iya, sama ini minasan ya, sama kayak sebelum-sebelumnya, ini bisa divariasiin. Kemarin gitu ya. Kemarin Tanaka datang bersama Ayaka. Nanti belakangnya jadi Kino, Tanaka-san wa Ayaka-san to imashita. Sama kayak yang tadi-tadi. Ini belakangnya bisa diubah-ubah tergantung waktunya. Ya. Kino kemarin. Oke, aman desu ka? Oke desu ka? Pak, maaf Pak Bob. Iya, Musuh. Saya mau nanya kalau misalnya kapan gitu, misalnya kapan misalnya gitu, kapan Tanaka-san dan Ayaka-san datang? Itu kita pakainya itsu. Sui. Di mana ya? Sini nih. Oke, kalau kalimatnya kayak gini, kapan Tanaka dan Ayaka datang? Tanaka-san to Ayaka-san wa itsu imasu ka? Nah, ini. Kapan itu berarti itsu. Kira-kira seperti itu Pak Weli. Minasan yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Oh ini tonya berada di kayak Tanaka-san to Ayaka-san ya Pak?
Iya. Ini kalimatnya apa ya? Susunan kalimatnya berbeda dari yang bersama. Nggak boleh itsu di depan, nggak boleh. Boleh juga. Itsu Tanaka-san to Ayaka-san wa Kimasuka. Boleh itu. Itsu Tanaka-san to Ayaka-san. Itsu Tanaka. Kayaknya aneh. Itsu di Enggak. depan boleh ya? Itsu Tanaka-san to Ayaka-san wa Kimasu. Nggak boleh. Kayaknya nggak bisa final. Ketawain. Nggak lazim gitu kayak didengarnya. Ya. Ya kayak bahasa Indonesia kan kapan gitu. Ya. Itsu kapan? Kalau taruh di depan, belakangnya jadi nggak lazim. Ya. Hai. Hai, ada lagi minasan? Oke, kalau ini aman, kita masuk ke materi yang paling terakhir. Udah belajar 3 partikel. Kita templokin jadi 1. Kita gabungin semuanya. Partikel E, D, sama TO. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Ya, contoh dulu. Di sini ada Tanaka. Tanaka lagi. Ini pesawat, Hikoki. Terus ini Jepang, Nihon. Oke, jadi kalimatnya seperti ini, minasan. Saya akan pergi bersama Tanaka menggunakan pesawat ke Jepang. Saya ulangin, saya akan pergi bersama Tanaka menggunakan pesawat ke Jepang. Kalimatnya jadi watashi wa Tanaka-san to hikouki de Nihon e ikimasu. Nah, mantap nih. Sebut dulu apa ya, Tanaka-san to. Sebut dulu ya orangnya lah ya. Temennya lah. Minasan sebut dulu temennya, baru kendaraan, baru tempat. Saya pergi bersama Tanaka. Sebut dulu nih temennya. Tanaka kan, sebut duluan Tanakanya. Menggunakan pesawat. Baru sebut Hikouki de. Ke Jepang. Nihon e ikimasu. Oke, minasan. Urutannya, temannya dulu, kendaraan, baru tempat. Watashi wa Tanaka-san to hikouki de Nihon e ikimasu. Nah, giliran minasan coba. Misalnya ada kalimat begini. Ini kazoku ya, keluarga. Ini kereta densha. Ini mall. Nah, silahkan. Ada yang mau coba minasan? Sensei, saya mau coba. Gashi-san, naik doso. Watashi wa kazoku to Oke. densha de moru e ikimasu. Oke. Minasan yang lain setuju enggak? Watashi wa kazoku to densha de moru e ikimasu.
Ya, betul jawabannya seperti itu. Watashi wa kazoku to densha de moru e ikimasu. Sama kayak tadi minasang ya. Sebut dulu nih temannya siapa. Perginya sama siapa gitu loh. Habis itu sebut kendaraan. Terakhir tempatnya kemana? Oke, aman nih minasang. Susah nggak? Tiga-tiganya jadi satu. Oke, minasang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terakhir. Yang terakhir untuk penutup kita hari ini. Ini Tanaka. Ini Minami. Ini Basu. Satu lagi Daigaku. Tanasan wa Ayo, tusuk. Tanaka-san wa to Minami san oke, betul. tebas Minami-san apa nih partikelnya? bersama. Iya, bersama. Oh, Iya, toh. Hai, oke des. Oh, Baru kendaraan. Oke. bas ya, bas. Iya, Basu. Titik-titik. Gaikaku ikimas. Nah, ada yang kurang, Pak Ainal. Ini titik-titiknya nih. Basu titik-titik, Daigaku titik-titik. Partikelnya. Menggunakan partikelnya. Sensei. Oh, D. oke. Ya. Hai, Azizang, Pak Ainal, betul. NE. Oke. Ikimas. Ikimas. Ya. Hai. Ya. Betul. Enggak apa-apa. Belum Pelan-pelan nempel. kita belajar ya. Belum nempel di kepala. Justru dengan kita salah, kita jadi tahu. Oh, ternyata yang benar tuh begitu. Nggak apa-apa, salah tidak masalah. Justru dengan salah kita lebih jago. Tanaka-san wa Minami Santo Basu de Daigaku e ikimasu. Oke. Ya, kira-kira seperti itu materi kita hari ini, minasan. Bersama itu to menggunakan transportasi D, terakhir yang hijau ke E. Ya. Jadi minasan belajar bahasa Jepang itu kayak apa ya? Belajar bahasa itu kayak main puzzle. Minasan tahu puzzle kan? Bentuknya beda-beda, terus tiap kepingan itu gambarnya beda. Tapi belajar bahasa itu ibaratnya puzzle, kepingannya sama semua bentuknya. Iya, taruhlah kepingannya begini. Misalnya kepingannya tuh begini. Set.
Kepingannya begini, sama semua. Tapi coraknya beda. Gambarnya beda. Jadi tiap kali minasang belajar sesuatu yang baru, dapat satu kepingan nih. Satu kepingan, bentuknya kayak gini. Coraknya apalah misalnya. Terus minggu depan belajar lagi yang baru. Dapat satu keping lagi. Bentuknya sama, tapi coraknya beda. Gambarnya tuh beda. Nah, nanti minasang tuh kalau makin banyak belajar, kepingannya makin banyak. Terus minasang bisa tempel-tempelin. Setiap kepingan itu kan bentuknya sama. Jadi bisa masuk tuh antara satu dengan yang lain. Minasang bisa tempel-tempelin buat berbagai macam variasi. Buat berbagai macam gambar. Itulah bahasa. Minasang belajar partikel to, partikel d, partikel e. Itu ibarat kepingan puzzle yang tadi. Bisa ditempel-tempelin sama kita. Bisa dibikin variasi, bentuknya beda-beda. Coraknya jadi beda. Gitu. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ya, kira-kira seperti itu materi hari ini, minasang. Semangat mengumpulkan kepingan puzzle. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya tutup. Hai, minasang, kyou wa otsukare sama deshita. Mata raishu aimashou.